Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Nanda Dwi Putri. NPM saya 18 169 63 20 10 44. Reguler 1 S1 Administrasi Negara. Saya kuliah di Setio Muarabungo. Di sini saya mendapatkan tugas untuk pengganti nilai UTS, yaitu menjelaskan tentang makul atau mata kuliah teori kepemimpinan dan organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang kepemimpinan dan organisasi dan berdasarkan materi atau research yang saya dapat. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah hanyalah sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama, dan organisasi juga sering diartikan sebagai tempat atau wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang sering bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Terus ada yang sering bertanya, kenapa sih dan kapan kita mulai melaksanakan organisasi, kita masuk ke dalam organisasi, dan kenapa kita harus terlibat di dalam organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapan dan mengapa kita terlibat dalam organisasi. Kita sudah terlibat dalam organisasi sejak kita di dalam kandungan. Bahkan sejak kita dilahirkan pun kita sudah langsung terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi persalinan yang ada di rumah sakit. Memiliki struktur organisasi yang tepat, dan kita telah masuk ke dalam organisasi tersebut. Sejak kita kuliah, sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan masuk ke perguruan tinggi pun itu adalah sebuah organisasi pendidikan yang kita tempuh. Terus sampai akhir nanti, sebelum kita meninggal pun atau bahkan saat kita meninggal, kita masuk ke dalam sebuah organisasi juga, yaitu organisasi pemakaman yang memiliki struktur dan tata cara tersendiri. Mengapa kita harus terlibat di dalam organisasi tersebut? Karena kita manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Mulai di dalam kandungan pun kita sudah meminta bantuan dari orang lain, meminta pertolongan dari orang lain, dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Bahkan sampai saat kita meninggal pun kita masih memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus jasad kita. Di sini organisasi yang saya ketahui memiliki dua jenis, yaitu formal dan informal. Organisasi formal yaitu organisasi yang memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan sangat rapi. Contoh dari organisasi formal yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara. Kenapa organisasi tersebut harus memiliki struktur yang baik? Karena organisasi tersebut jika tidak memiliki struktur dan aturan atau tata cara yang baik dan diikuti oleh struktur-struktur organisasi tersebut, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Walaupun memiliki kepemimpinan yang baik, jika anggotanya tidak mengikuti tata cara atau peraturan yang ada di dalam organisasi tersebut dengan baik, organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan yang sudah ditetapkan dan tidak akan mencapai target dari organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal yaitu organisasi ini juga tidak memiliki tata cara, tujuan, dan visi misi yang lebih spesifik, karena organisasi ini hanya berkaitan seperti contohnya perkumpulan hobi, perkumpulan atau orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan hobi atau menjalankan hobi yang sama. Jadi mereka tidak memiliki aturan atau tata cara yang tersusun rapi kepada anggota-anggotanya dan tidak memiliki kepemimpinan yang harus memiliki jiwa pemimpin yang baik. Karena organisasi ini bisa dimasuki oleh siapa saja walaupun mereka tidak memiliki jiwa
di dalam organisasi tersebut, tapi kalau mereka memiliki hobi yang sama, mereka bisa masuk ke dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada bawahannya atau pegawainya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kenapa seperti itu? Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki jiwa yang baik menjadi seorang pemimpin, tidak mengerti atau paham tata cara menjadi seorang pemimpin, maka organisasi tersebut mungkin juga tidak akan berjalan dengan lancar. Walaupun memiliki anggota atau pegawai yang bisa dikatakan telah mengikuti aturan dari organisasi tersebut dengan baik. Terus mereka juga bekerja di bidang-bidang mereka di dalam organisasi tersebut. Mereka memahami bagaimana organisasi ini dijalankan sebegini caranya, dan ini tidak boleh dilakukan di dalam organisasi. Jika dari pemimpin tersebut tidak bisa memimpin organisasi tersebut dengan baik, maka organisasi tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar. Juga ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau bawahan mereka. Contohnya seperti apa? Ya, pemimpin mendapatkan respek dari anak buahnya jika seorang pemimpin bisa mendekatkan diri kepada bawahan-bawahannya. Itu juga penting dalam menjalankan sebuah organisasi, kedekatan antara satu dengan lain, kedekatan antara ketua dan bawahan, atau ketua dan staf-stafnya, atau bawahan serta anggota-anggota yang lain. 2. Memberikan semangat dan motivasi. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya ketua memberikan arahan, semangat kepada bawahannya yang sedang mungkin bekerja, selalu diberikan arahan dengan baik, selalu diberikan semangat dengan baik. Jadi bawahannya itu jadi semangat untuk melakukan kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan rasa tanggung jawab kepada bawahan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti pemimpin yang rela memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bawahan itu lakukan. Seperti entah ada tugas, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada bawahan tersebut dan memberikan rasa tanggung jawab agar bawahan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika diberikan rasa tanggung jawab dan rasa kepercayaan